Hey hey hey, tahu nggak sih kalian apa itu Michelson Interferometer? Hah? Apa? Belum tahu? Oke, tenang. Aku bakal jelasin ke kalian tentang suatu eksperimen fisika yaitu Michelson Interferometer. Nah, Michelson Interferometer adalah alat yang memiliki nilai sejarah penting dan memberikan konfigurasi interferometrik yang sederhana untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar atau juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis dari interferometer, yaitu alat yang digunakan untuk menghasilkan suatu pola interferensi dan umumnya digunakan pada bidang optik. Oke, jadi gini, di dunia fisika ada satu alat yang legend banget dan jadi pondasi eksperimen keren pada zaman dahulu. Namanya, ada yang tahu? Ya, namanya Michelson Interferometer. Alat ini pertama kali ditemukan tahun 1881 sama ilmuwan asal Amerika yang namanya Albert Abraham Michelson. Tujuannya bukan buat gaya-gayaan, tapi buat cari tahu apakah gerakan bumi bisa berpengaruh ke kecepatan cahaya. Nah, eksperimennya terkenal banget loh sampai sekarang, yaitu percobaan Michelson-Marley. Intinya, dia pakai prinsip interferensi cahaya yang bikin makin keren. Michelson Interferometer gak cuma dipakai buat eksperimen pada zaman dahulu. Sekarang pun masih bisa kita pakai, misalnya buat ngukur indeks bias plat kaca atau lapisan tipis. Bahkan dipakai juga di riset teknologi tinggi kayak deteksi gelombang gravitasi. Nah, sedangkan definisi dari interferensi cahaya sendiri merupakan perpaduan antara dua gelombang cahaya atau bisa dikatakan sebagai interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Nah, interferensi itu sendiri dapat bersifat membangun dan merusak. Dapat dikatakan bersifat membangun jika beda fase antara dua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang yang terbentuk itu adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Selain itu, kedua gelombang ini dapat bersifat merusak apabila beda fase dari kedua gelombang ini adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Michelson Interferometer ini. Yang pertama ada laser. Laser ini dapat dikatakan sebagai sumber cahayanya. Kemudian ada namanya splitter atau bisa juga dikatakan beam splitter yang digunakan untuk pembagi sinar, di mana beam splitter ini berupa cermin setengah perak dan bersifat setengah reflektif. Sehingga berkas cahayanya ada yang akan dipantulkan dan ada juga yang akan diteruskan, karena sifatnya itu yang setengah reflektif. Selain itu, Michelson Interferometer ini memiliki dua buah cermin. Sebelah kanan kita katakan sebagai movable mirror atau kita simbolkan sebagai M2, dan di bagian bawah beam splitter itu kita katakan sebagai fixed mirror atau kita simbolkan sebagai M1. Dan yang terakhir itu ada viewing screen atau kita kenal sebagai detektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme kerja dari interferometer ini. Di video ini terdapat tabung putih sebagai light source, kemudian ada mirror 1 sebagai movable mirror, mirror 2 sebagai fixed mirror, setengah reflective mirror ini sebagai beam splitter. Dan yang terakhir terdapat detektor atau yang kita katakan sebagai viewing screen. Jadi, awal mula interferometer ini bekerja yaitu saat sumber cahaya memancarkan cahaya monokromatik seperti yang terlihat di video ini. Kemudian, cahaya ini akan dibagi menjadi dua oleh pembagi sinar atau beam splitter karena sifatnya yang reflektif. Sehingga berkas cahaya itu ada yang dipantulkan menuju mirror 2 dan ada yang diteruskan menuju mirror 1. Setelah itu, dari kedua berkas cahaya ini masing-masing dipantulkan kembali dan bersatu kembali di titik beam splitter, sehingga akan terbentuk pola interferensi yang terlihat
oleh pengamat di viewing screen atau yang kita kenal sebagai detektor. Sesuai dengan tujuan dari eksperimen ini, yaitu untuk menentukan indeks bias dari sebuah plat kaca tipis, maka alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama, ada pengatur jenis laser, yang dimana kita bisa memilih jenis laser yang ingin kita gunakan, di mana terdapat tombol on dan off pada laser. Selanjutnya, ada adjust mirror, yang digunakan untuk mengatur posisi dan orientasi cermin agar sinar laser tepat mengenai target. Yang ketiga, adjust micrometer, yang digunakan untuk mengatur pergeseran posisi dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, thickness of glass plate, yang digunakan untuk mengatur ketebalan piringan kaca untuk keperluan percobaan interferensi. Angle of rotation, yang digunakan untuk mengatur besar sudut putaran komponen optik. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang posisi alat ke keadaan awal. Laser ini digunakan sebagai sumber cahaya pada eksperimen ini. Power supply digunakan untuk memberikan daya listrik untuk alat-alat yang memerlukan arus listrik. M1 atau movable mirror digunakan untuk memantulkan sinar laser. M2 atau kita sebut sebagai fixed mirror. Selanjutnya ada lensa yang digunakan untuk mengumpulkan, memfokuskan, atau menyebarkan sinar laser. Di sini ada layar yang digunakan sebagai tempat pengamatan hasil interferensi atau pembiasan sinar laser. Dan yang terakhir ada mikrometer yang digunakan untuk mengukur pergeseran posisi dengan akurasi sangat tinggi. Pertama-tama, kita dapat melakukan dengan cara memilih jenis laser. Di sini, kami memilih jenis laser yaitu tipe HENE. Kemudian, nyalakan alat percobaan dengan menekan tombol power on. Setelah itu, geser tombol adjust hingga pola interferensi pada layar terlihat dengan jelas. Kemudian, geser tombol adjust micrometer untuk mengatur pergeseran posisi. Geser thickness of glass plate untuk mengatur ketebalan piringan gelas. Di sini, ketebalan yang kami gunakan yaitu 1,5 mm. Selanjutnya, geser secara perlahan-lahan dari 0 derajat sampai ke sudut yang hendak diukur. Kemudian kita dapat mencatat data hasil yang kita peroleh dari percobaan. Terakhir, kita dapat menekan tombol reset jika ingin mengulangi percobaan. Dari eksperimen kami ini, kami menyimpulkan yang pertama, menggunakan prinsip interferensi cahaya. Yang kedua, mampu mengukur perubahan jarak yang sangat kecil. Yang ketiga, terdiri dari cermin, pembagian cahaya, dan layar. Yang keempat, digunakan dalam eksperimen penting, seperti eksperimen Michelson-Morley. Yang kelima, pola tergelap berubah jika ada perubahan panjang lintasan cahaya.